ada ikatan ya. Benar, makanya saya selalu sampaikan ke mahasiswa dan juga adik-adik IMM, kalau mau berorganisasi apapun itulah, kalau cuma sekedar ikut perkaderan terus selesai ya sudah ngapain, ya kan? Betul. Kalau mau bahasa sekalian. Yang penting kita harus bisa menentukan gitu loh. Ya. Orang tua suruh kita ke Kupang, tujuannya apa? Kan kuliah, bukan berorganisasi. Tapi kan organisasi juga penting. Betul. Karena tanpa organisasi kita juga ya tidak bisa membuka akses itu. Iya, menarik ya. Jadi ya terlepas dari itu semua latar belakang atau bagaimana historis dari menuntut ilmu, sekarang kan sudah berhasil nih ya. Sudah berhasil. Alhamdulillah. Niatnya kuliah tapi dapat juga kulihat, dapat mewati di sana juga ya, dan kemudian sudah dapat anak buah ya, dua ya. Alhamdulillah. Itu rezeki dari Allah. Jadi niat kita telah ini Allah kasih lengkap. Sudah kembali ke NTT dan kemudian sudah ngabdi juga di pendidikan. Nah, mungkin bisa diceritakan kepada teman-teman yang mungkin di luar sana pengen mendengar juga bahwa dunia kampus ini seperti apa sih? Ya walaupun kita sudah tahu bahwa dunia kampus ini ya ada mahasiswanya, ada dosennya, ada staffnya, segala macam. Tapi mungkin lebih jauh biar orang jangan mentok habis S1 pulang kampung ya tofa kabun ya kan, atau kemudian nelayan. Nah, apakah cuma sebatas itu atau ada yang lain? Mungkin bisa di cerita atau kasih motivasi lah kepada ini kan tergantung sih sebenarnya panggilan masing-masing orang ya. Kadang-kadang mereka itu pulang karena mungkin sebagai tulang punggung, jadi mereka harus pulang. Nah, banyak juga kan teman-teman waktu S1 dulu kan juga banyak yang pulang kan setelah kuliah mereka pulang. Nah, saya mungkin orang yang agak sedikit bandel lah. Karena dulu waktu selesai S1 itu kan disuruh pulang, saya tidak mau itu. Saya masih mau tetap karena sudah asik sekali menggeluti dunia organisasi itu kan. Nah, akhirnya alhamdulillah bisa sampai dengan sekarang. Dan memang dunia kampus itu bagi saya sangat luar biasa sih. Tapi bukan cuma dunia kampus saja, semua dunia kan yang penting kita mau bekerja dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, pasti semuanya bisa dinikmati dengan baik. Ya persoalan apa yang kita dapatkan, misalkan gajinya itu kan ya walaupun tidak seberapa atau bagaimana, tapi kalau misalkan kita nikmati, kita syukuri, pasti banyak lah yang kemudian kita dapatkan. Betul. Iya. Nah, tantangan ngajar di kampus itu apa tuh? Kayak gimana tantangan itu? Apa kemudian seperti di sekolah-sekolah atau? Sebenarnya lebih sulit itu ngajar di SD, Kak. Di SD? Di SD bagi saya. Apa bedanya SD sama yang paling tinggi nih, kampus. Nah, jadi dulu sebelum saya ngajar di STAI, waktu pulang ya, saya balik ke sini itu kan 25 Desember 2020. Nah, bulan 3 itu kebetulan saya ngajar juga di SD Muhammadiyah, 2 Kupang ini. Nah, bagi saya itu justru lebih menantang, lebih sulit gitu loh ngajar di SD ketimbang ngajar mahasiswa. Karena kan mahasiswa kan sudah dewasa ya. Iya. Jadi misalkan kita sampaikan begini, mereka sudah bisa mencerna, tinggal mereka menyimpulkan sendiri. Tapi kan anak SD ini kan susah. Kita sampaikan begini, kalau tidak dengan metode yang baik, tidak dengan cara-cara yang baik, kadang-kadang juga walaupun kita sudah berulang-ulang, tapi kadang-kadang mereka juga tidak bisa itu. Iya. Nah, itu juga memang banyak faktor yang kemudian mempengaruhi itu sih. Tidak bisa kemudian kita salahkan cuman gurunya, tidak bisa juga kita salahkan siswanya, tapi kan banyak faktor yang kemudian mempengaruhi di sana itu. Iya, dunia pendidikan. Kalau saya memilih untuk ngajar, lebih baik jangan. Walaupun saya juga pernah ngajar di SMK Muhammadiyah ya. Itu 1 tahun lebih lah pernah ngajar situ. Tapi karena basic saya mungkin bukan pendidikan, ya akhirnya sebatas itu. Memang di SMA pun saya temukan
kendalanya sangat sangat luar biasa. Tapi lebihnya itu SD dan TK atau RA itu yang Iya, luar biasa. Tapi yang menarik, poin-poin menarik di sini bahwa SD itu kan kita bisa membentuk mereka baik seperti apa, Ya. kita membentuk mereka buruk seperti apa. Tapi kalau di dunia kampus kan kita sudah tahu nih karakternya mereka ini, oh anaknya begini, wataknya begini. Nah, untuk kemudian mengarahkan, menginformasikan bahwa ini tidak baik, ini baik. Contohnya saja suruh mereka presentasi makalah lah ya kan. Nah, kita mau mengarahkan mereka baik dan tidak itu seperti apa yang di dunia yang pengalaman Pak dosen lah di dunia perkampusan itu. Nah, apa namanya? Memang mahasiswa ini kan masing-masing punya apa ya, datang dari keluarga yang berbeda kan, tentunya juga punya cara pandang yang berbeda. Memang tidak semua mahasiswa itu misalkan ketika kita sampaikan itu langsung mereka serap dengan baik. Nah, makanya di kampus itu tidak hanya ruang kelas itu yang kemudian menjadi ruang-ruang diskusi, tetapi kan ada ruang-ruang lain juga. Misalkan kayak ya kita duduk ngopi, lesehan begitu, itu kan bisa juga kemudian jadi tempat untuk kita berdiskusi. Misalkan tadi di kelas, kan kadang-kadang di apa namanya mahasiswa ini kan kadang-kadang kalau di kelas itu mereka mau bertanya tapi agak susah, malu-malu gitu. Nah, kayak dulu saya juga kan kayak gitu. Betul. Malu-malu kan gitu. Karena memang apa ya? Belum terbiasa saja sih, sehingga memang begitu. Nah, terus mungkin juga karena merasa bahwa dosen itu terlalu killer atau dosen itu terlalu menjaga jarak dengan mahasiswa. Makanya kalau saya sih, kalau perempuan memang saya agak sedikit itu sih. Tapi kalau laki-laki, kalau misalkan mereka lagi buka lesehan, lagi baca-baca, lagi ngopi, saya kadang-kadang ikut nimbrung dengan mereka. Karena memang saya berangkat dari mahasiswa kan, terus aktivis juga, jadi yang kayak gitu-gitu tuh kadang-kadang dibutuhkan gitu. Bisa refresh kembali. Memang dulu ya luar biasa lah begini-begini. Sepakat ya, jadi memang begitu ya. Ya kita coba meninggalkan sejenak tentang dunia perkampusan ini. Saya bahwa Pak dosen ini juga berkecimpung di jurnalis ya. Ya, punya media online sendiri. Media online. Bisa disebutkan apa medianya? Delik NTT. Ya, Delik NTT. Jangan lupa bergabung dan kemudian membaca berita-berita menarik yang istilahnya itu ditulis ya. Ditulis oleh beliau. Ini dapat endorse langsung. Iya. Kenapa masuk ke jurnalis? Jadi sebenarnya itu waktu 2000 berapa ya, 15 kalau tidak salah itu. Itu saya pernah ditawarkan oleh Kak Amin. Waktu itu kan Kak Amin sekretaris KNPI ya, KNPI NTT sebelum beliau jadi ketua pemuda Muhammadiyah itu loh. Dipanggil saya karena sudah selesai, mungkin waktu itu kalau tidak salah sudah selesai lah. Nah, ini coba kamu ke Timex. Timex suruh ke situ kan. Saya sudah ketemu dengan orangnya. Kadarullah memang waktu itu apa ya masalahnya, sehingga tidak sempat lagi untuk berkomunikasi lebih lanjut. Tapi waktu saya di Jakarta itu hampir setiap hari itu saya menulis di Facebook, sehingga ketika saya buka Facebook itu kan ada setiap kali ada pemberitahuan ya. Itu pemberitahuan 1 tahun apa 2 tahun sampai seterusnya. Itu kan ternyata saya kok ini tulisannya panjang-panjang sekali gitu. Kenapa saya tidak buat media sendiri aja kan? Nah, kadang-kadang misalnya kayak Anda punya media nih, media online, terus saya kirim tulisan saya setiap hari kan kayak agak malu juga kan? Nah, kadang-kadang kita butuh cepat, tapi karena punya aktivitas yang lain, yang punya media itu punya aktivitas yang lain, sehingga ya kita juga harus menyesuaikan kan? Kecuali misalkan kita kasih dulu uang, ya istilahnya terima kasih lah untuk uang pulsa lah, itu kan ya agak cepat lah. Nah, itu jadi saya lebih baik saya buat media sendiri saja. Akhirnya 2023 bulan 7 kalau tidak salah ya, saya buat blogspot. Itu namanya Jailani Education, blogspot.com. Itu saya tulis setiap hari itu saya tulis tuh di situ. Tidak cuman berita, waktu itu bukan berita tapi opini-opini. Nah, opini-opini seputar pendidikan, seputar politik, pokoknya apa yang ada di dalam kepala tuh saya pokoknya tulis lah.
Salah benar itu urusan berikut. Ya. Orang mau baca atau tidak itu urusan berikut. Nah, karena tidak puas, karena waktu share linknya itu di Facebook itu kayak spam, di spam kan, jadi tidak bisa di share. Akhirnya tanggal 17 Agustus 2023 kebetulan scroll di FB dapatlah yang murah hostingnya. Itu 1 tahun itu 14.000. Ini sudah saya beli hosting 14.000 ya. Nah, pas momen Musda Muhammadiyah Kota Kupang, saya minta bantuan lah sama senior Pak Yudi namanya. Beliau buat, akhirnya jadi waktu itu Lingkar 3 namanya. Nah, ya awalnya itu Lingkar 3. Betul. Nah, ternyata memang sama juga, dibuang ke FB juga tidak bisa juga, di spam. Nah, akhirnya di bulan bulan November atau bulan Desember itu 2023, saya kebetulan satu grup dengan teman saya itu yang punya media juga di grup literasi. Nah, akhirnya saya WA dia, kita ketemuan, jadilah sudah saya buat medianya di situ. Nah, sampai sekarang akhirnya berjalan sudah, ya masih dalam tahapan-tahapan proses juga sih. Nah, ada beberapa teman-teman juga misalnya kayak di Alor juga ada, Manggarai Timur juga ada yang memberikan kontribusinya, tulis-tulis. Dia apa, wartawan? Ya, wartawan gitu. ya. Masya Allah. Cuman kan memang tidak seperti kayak media-media yang nasional yang mainstream itu yang bergaji dan lain sebagainya. Pokoknya ya kita menikmati saja sih. Iya. Karena memang kalau kita meninggal misalkan terus tidak meninggalkan apa-apa kan, nah. Tapi kalau ada tulisan kan minimal orang bisa baca gitu kan. Ternyata memang punya tulisan-tulisan kayak gitu. Iya. Jangan kalau ada ungkapan begini, jangan jadi penonton sejarah, tapi jadi pelaku. Ya, pelaku sejarah. Pelaku sejarah. Karena tulisan ini kan pewaris yang tidak bisa dihilang. Benar, tidak bisa hilang. Kita hilang tapi tulisannya tetap orang-orang baca. Iya. Ya walaupun tidak terlalu bagus amat sih, tapi kan nulis kan daripada ambil punya orang. Betul. Apalagi zaman sekarang ini kan AI-nya itu luar biasa. Ya, plagiatnya tinggi. Iya, tinggal kita minta apa saja itu sudah ada semuanya. Kita buat ini muncul. Iya, kecuali minta satu aja yang tidak ada. Minta apa itu? Jodoh itu tidak ada. Minta jodoh tidak ada di AI. Justru tidak minta, bilang saya juga cari itu.